Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita semua berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Tidak bisa dipungkiri di era sosial media ini, arus informasi begitu deras. Berita sangat cepat tersebar. Tak perlu menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Cukup hitungan menit, berita sudah sampai ke pelosok negeri. Hal ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, hal ini juga yang akhirnya mengakibatkan maksiat atau kesalahan atau kekeliruan atau dosa orang lain sangat mudah tepat tersebar, sehingga para jemaah rahimani Allah wa iyyakum, berita kemaksiatan saudara kita ini akhirnya menjadi bahan pembicaraan di kalangan kaum muslimin, yang akhirnya menjadi bahan ghibah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin wal iyadu billah. Setelah itu fenomena yang akan terjadi para jamaah, setelah berita kemaksiatan tersebar, maka satu persatu akan mudah mencela saudaranya yang sedang melakukan kemaksiatan, mudah meremehkan saudaranya yang sedang bermaksiat, mudah merendahkan saudaranya yang mungkin terjerumus ke dalam kekeliruan. Mungkin tatkala melihat wanita yang belum menutup aurat, lisannya dengan mudah akan mengatakan, lihat mbak-mbak itu pakaiannya kurang kain, waliyadzubillah. Mungkin di antara kita bahkan sampai menertawakan pelaku kemaksiatan, merendahkannya, merasa diri kita lebih tinggi daripada mereka, waliyadzubillah. Mungkin kita mengatakan, kok bisa fulan meminum khamar, kok bisa alan berzina, kalau aku tidak mungkin akan berzina dan meminum khamar, waliyadzubillah. Seolah-olah diri ini para jamaah terlepas dari kemaksiatan itu karena kehebatan kita, karena luasnya ilmu kita. Padahal diri ini dapat dijauhkan Allah tabaraka wa ta'ala dari kemaksiatan itu murni karena taufik serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengenai hal ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, mari kita perhatikan beberapa nasihat dari ulama mengenai bahayanya tatkala kita mencela pelaku kemaksiatan, bahayanya tatkala kita merendahkan pelaku kemaksiatan, wal iyadzubillah.
Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa menjelek-jelekkan saudaranya yang tengah melakukan dosa, maka balasannya kelak suatu hari kita akan diuji dengan dosa yang sama. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kullu ma'siyatin uyyirat biha akhak fahiya ilaika yahtamil ay yurida bi annaha sa'iratun ilaik wala budda an ta'malaha. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap kemaksiatan yang dijelek-jelekkan kepada saudaramu, maka kelak engkau akan menjadi penikmat kemaksiatan itu. Besok entah kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji dengan kemaksiatan yang sama. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini bukan tanpa dasar dan landasan, karena memang ini merupakan konsep yang telah lama dipahami oleh generasi emas kaum muslimin, generasi sahabat dan tabi'in. Sebagaimana Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bidanbin qad taba ila Allah minhu lam yamut hatta yabtali Allah bih. Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, dahulu generasi emas kaum muslimin, para sahabat dan tabi'in memiliki konsep dan landasan, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah berusaha untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka si pencela tidak akan Allah wafatkan sebelum ia mencicipi dosa yang sama, waliyadzubillah. Kenapa para jamaah rahimani Allah wa iyyakum? Tatkala kita merasa tinggi di tengah-tengah kita mencela saudara kita, Allah ingin besok suatu hari Allah akan menguji dengan dosa yang sama. Apakah hambaku fulan ini bisa terlepas dari jeratan kemaksiatan tersebut? Apakah hamba yang dulu membanggakan dirinya tatkala tidak meminum khamr, apakah besok hamba itu akan meneguk minuman keras, waliyadzubillah? Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, tatkala lisan kita sudah mulai gatal untuk mengomentari, merendahkan, mencela pelaku kemaksiatan, rasanya kita perlu sadar para jamaah, bukankah iman itu naik dan turun? Kita saja mungkin tatkala Ustadz Abdul Aziz membacakan surah yang berisi tentang janji-janji Allah mengenai surga, mungkin ada kalanya kita terenyuh menangis, ada kalanya itu hampa, tidak merasakan apa-apa. Mungkin tatkala itu iman kita sedang turun. Begitu pula iman saudara kita yang mungkin hari ini masih meminum khamr, yang mungkin hari ini masih berzina atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang berbahaya lainnya. Tidak ada yang tahu kapan hidayah itu akan mendatangi diri mereka. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, para ulama sangat khawatir akan hal ini. Sebagaimana Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inni la ara syai'a akrahuhu fama yamna'uni an atakallama fihi illa makhafatan an ubtuliya bimislih. Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, aku tatkala melihat sesuatu perkara yang aku benci dari kemaksiatan saudaraku, tidak ada yang menghalangiku untuk berkomentar, tidak ada yang menghalangiku untuk mencela dan merendahkan, kecuali rasa takutku kelak aku akan diuji dengan kemaksiatan yang sama, waliyadzubillah. Tak heran para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, jika Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi pernah bersabda, innar rajul la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha finnar 70 kharifan. Ada seseorang pemuda yang mana ia berbicara hanya satu kalimat, la yara biha ba'san. Satu kalimat ini dia enggak nganggap bahwa itu kalimat yang berbahaya, merasa biasa-biasa aja. Tetapi ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, yahwi biha 70 kharifan finnar, Allah akan cungkalkan dia selama 70 tahun di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Mengerikan bukan para jamaah? Maka jangan pernah kita siapkan dosa di masa depan dengan cara mencela pelaku kemaksiatan. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia? Hari ini
Mereka termasuk jajaran pelaku kemaksiatan. Tidak ada yang tahu besok mungkin mereka adalah orang yang paling istiqomah dalam ketaatan hingga kematian. Saya pernah mendapati sebuah kisah yang nyata beberapa bulan yang lalu. Ada seorang wanita yang dulunya dia pernah mencela, mengkompori teman-temannya. Kemudian dia mengajak agar tidak bergaul dengan fulanah yang mungkin tatkala itu masih gemar meneguk minuman keras, masih gemar memakai obat-obatan terlarang. Padahal wanita yang mencela ini bukan wanita yang tidak baik-baik, wanita yang baik-baik, wanita yang sangat dekat dengan sholat. Namun suatu malam Allah merubah dengan secepat itu. Dia kemudian meneguk beberapa tegukan minuman khamr atau minuman keras, waliyadzubillah. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, begitu cepat tatkala Allah ingin mencabut hidayah dari orang-orang yang memang Allah kehendaki, waliyadzubillah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Secepat itu para jamaah, hidayah menyapa dan sangat cepat hidayah itu pergi para jamaah. Tadi kita tengah menyimak kisah mengenai betapa cepatnya Allah tatkala mencabut hidayah dari diri seseorang. Mari kita lihat betapa cepatnya pula tatkala Allah ingin memberi hidayah seseorang. Para jamaah rahimani Allah wa yakum, kenal dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang terkenal sangat sulit meninggalkan khamr, sampai beberapa kali mendapatkan hukuman dari Nabi SAW. Seakan-akan hingga wafatnya dia tidak akan mungkin pernah meninggalkan itu yang namanya minuman keras. Namun para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, suatu hari datang berita perang Qadisiyah. Maka sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu menyambut dengan gembira panggilan perang. Perang yang dipimpin oleh sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala di negeri musuh, sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu melihat ada minuman keras. Sebenarnya sudah maju mundur antara minum dan tidak, karena dia tengah melaksanakan sebuah perintah yang agung, yaitu jihad fisabilillah. Namun sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu tergoda, kemudian meneguk beberapa minuman keras, sehingga terdengar oleh panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka Sa'ad memanggil sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Namun sahabat Sa'ad belum menghukum. Kenapa para jamaah? Karena dalam hukum Islam kita tidak bisa menegakkan hukuman di negeri musuh. Ditahan terlebih dahulu sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Diikat tangan dan kakinya, dimasukkan ke dalam sel tahanan. Kemudian para kesatria perang, suara pedang tengah berkecamuk para jamaah. Sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi di dalam sel tahanan hanya bisa menangis dengan tangisan yang deras. Akibat minuman laknat itu, minuman yang dari dulu dia dihukum, belum saja meninggalkan minuman keras. Akhirnya dirinya dijauhkan Allah dari sebuah syariat yang mulia, yaitu jihad fisabilillah. Maka tatkala sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala menangis, datanglah istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat tangisan ini, ditanya alasannya, maka istri dari Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tega. Dibukakan sel tahanan, diizinkan sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi untuk ikut berperang bersama kesatria yang lain. Dipinjamkan kuda kesayangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Balqa. Maka sahabat Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu berperang dengan penuh keberanian,
Sehingga tatkala pulang dari peperangan, tidak pernah lagi sahabat Abu Mijan Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala meneguk sedikit pun minuman keras hingga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan beliau radhiyallahu ta'ala. Secepat itu para jamaah, hidayah tatkala menyapa, dan secepat itu hidayah bisa pergi, wal iyadu billah. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, mari kita menjaga lisan kita. Tatkala melihat kemaksiatan saudara kita, kita memiliki tugas untuk berdakwah kepadanya, mengajak. Kalau memang takut dan tidak berani, kita masih memiliki kesempatan untuk mendoakan. Tidak ada tugas bagi kita untuk mencela mereka dan merasa lebih tinggi daripada mereka, wal iyadu billah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adabil akhirah. Allahumma rahmataka narju, Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila anfusina tarfat 'ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafak wattaqak wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina lihudak waj'al 'amalahu fi ridak warzuqhu al-bitanata as-salihata an-nasihata ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa niqmatik wa jami'i sakhatik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.